Ya, masalah sampah bukan cuma menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, tadi Pak Marlon mengatakan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, mulai dari rumah, tapi sangat bermanfaat, luar biasa manfaatnya, bisa mengurangi volume sampah, salah satunya tadi bikin lubang biopori, dan juga kita bisa mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Sebelum ke ekoenzim, Pak, saya ingin bertanya soal lubang biopori tadi, apakah semua sampah organik bisa masuk ke situ atau ada kategori tertentu? Kalau lubang biopori semua sampah bisa masukkan ke sana, termasuk apa istilahnya kalau orang Manado bilang maaci ikan. Oh, boleh. Kemudian ya sisa-sisa makanan, sisa-sisa tulang-tulang sayuran ikan bisa terurai juga. Tulang-tulang ikan, iya tulang-tulang ikan masuk. Oke, baik. Berarti kalau tulang kaki sapi mungkin kegedean ya. Oke, tapi secara umum sampah-sampah makanan, sampah rumah tangga ya, sisa-sisa makanan begitu bisa, Pak ya? Bisa. Baik, selanjutnya kita ke ekoenzim yang katanya lagi booming di Indonesia. Ini ekoenzim ini sebenarnya apa, Pak? Oke. Kalau bisa saya jelaskan sini, ekoenzim itu adalah sebuah hasil fermentasi kulit-kulit buah. Atau kulit sayur atau sayuran-sayuran sisa yang diproses selama kurang lebih 3 bulan atau 90 hari, dan itu bisa dipanen kemudian digunakan untuk banyak sekali aspek. Bisa di pemanfaatannya, misalnya bisa jadi desinfektan, dan itu bisa menopang ekonomi masyarakat di masa pandemi. Kalau ini kan ditemukan oleh seorang peneliti dari Thailand. Prinsipnya adalah bagaimana memperbaiki kondisi alam atau kondisi bumi. Jadi ini sebenarnya lebih kepada gerakan moral untuk bagaimana kita berkontribusi terhadap memperbaiki alam. Bagaimana bisa, Pak? Jadi dari sisa-sisa makanan itu dijadikan ekoenzim, bagaimana bisa dia berkontribusi terhadap alam? Nah, banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh kawan-kawan di luar sana, di Bali, di Batam. Mereka menyiramkan hasil ekoenzimnya ke sungai-sungai yang kotor, yang bau busuk. Kemudian juga menyiramkan ekoenzimnya ke danau-danau atau waduk-waduk yang kotor, sehingga memperbaiki kualitas air. Wow, luar biasa. Kemudian, padahal bisa dikatakan itu hasil fermentasi dari sampah organik yang ada di rumah kita ya? Iya. Bahkan kalau di rumah saya ini ekoenzim itu saya semprotkan ke sekitaran karena memperbaiki kualitas udara. Oh, menarik. Ya, kemudian juga bisa untuk mengusir nyamuk. Kemudian juga bisa untuk kalau sakit gigi, kumur, untuk pakai mandi, untuk campur di sampo. Padahal itu dari sampah loh, Pak. Bisa jadi sampo, bisa dipakai berkumur. Bagaimana ceritanya? Betul. Itu karena ada mikroba baik yang di dalamnya, itu yang bisa memperbaiki. Bahkan kalau kita membuat ekoenzim dalam 3 bulan kemudian itu ada namanya jamur Phytera. Itu bisa digunakan untuk maskeran. Iya, sering dengar ada produk kecantikan yang pakai Phytera memang. Nah, itu dihasilkan dari ekoenzim. Oke, baik, luar biasa ya. Padahal sangat bermanfaat ternyata, tapi mungkin masyarakat masih kurang paham bagaimana cara pembuatannya. Apakah kita bisa dengan mudah membuat itu, Pak, atau butuh keahlian khusus? Sangat mudah pembuatannya, karena komposisinya hanya satu bagian gula atau molase, ya, kemudian 3 bagian buah atau bahan organik, kulit-kulit buah tadi, kemudian 10 bagian air. Oh, baik. Jadi misalnya kalau ada 1 liter air, berarti 300 gramnya bahan organik, kulit-kulit buah tadi. Kemudian 1 bagiannya atau 100 gramnya adalah gula. Bisa pakai gula merah. Tidak disarankan menggunakan gula putih ya, gula pasir, karena itu sudah proses pabrik, ada katanya kandungan kimia. Ini lebih ke alami sih, karena ini memang kita sebenarnya prinsipnya membuat ekoenzim ini adalah bagaimana memanfaatkan bahan-bahan sisa, bahan-bahan yang tadinya harus dibuang, tapi bisa dimanfaatkan kembali.
sangat banyak sekali manfaatnya, dan bahkan mungkin jika kita bisa membuat produknya misalnya berbasis lingkungan, berbasis kecamatan, bisa dijual juga kan itu Pak, bisa dipasarkan? Nah, itu dia yang pertanyaan menarik. Intinya ini karena spirit ingin memperbaiki bumi, permintaan dari yang menemukan ekoenzim ini. Jadi ekoenzim ini tidak untuk dijual belikan. Tidak untuk Dibagikan diperjualbelikan. Harusnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Kalau begitu Pak, kita bicara soal sampah bisa menjadi bahan baku di masa pandemi yang bisa mendorong ekonomi masyarakat, itu sampah yang seperti apa? Itu tadi yang saya katakan, sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi ini. Ada banyak sekali kan jenis sampah. Oke. Kebetulan sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi adalah tema untuk peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 ini. Ya. Nah, jadi di masa pandemi ternyata dari penelitian beberapa pihak menunjukkan timbulan sampahnya meningkat. Misalnya kan orang lebih banyak pesan makanan online, barang-barang secara online, dan pekerjaan di rumah semakin banyak, dan itu menimbulkan sampah. Betul. Sampah plastik. Sampah yang bernilai sampah yang bernilai ekonomi itu bisa kertas, plastik, logam. Yang jika bawa di bank sampah itu bisa bernilai ekonomi. Karena akan masuk ke proses daur ulang. Makanya pembagian sampah tadi ada sampah layak kompos dan ada sampah layak daur ulang. Baik, berarti sampah layak kompos itu sampah organik, sisa-sisa makanan, kulit buah dan sebagainya. Sampah layak daur ulang itu sampah plastik, logam dan juga kertas, begitu Pak ya? Iya. Dan untuk sampah layak daur ulang semuanya diterima di bank sampah? Betul. Oke, nah karena Pak Marlon juga sebagai salah satu penemu bank sampah ya di Sulawesi Utara, untuk perkembangan bank sampah sendiri bagaimana Pak sekarang? Memang bank sampah, saya bukan penemu bank sampah ya, saya cuma inisiator bank sampah. Inisiasi ya, bank sampah. Ya, karena kalau penemu bank sampah itu Mas Bambang Suherda dari Bantul. Ya. Dan beliau saat ini sedang membuat kurikulum yang akan dipatenkan di kementerian, menjadi platform edukasi bersama berkaitan dengan bagaimana sih mengelola bank sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, operasional bank sampah memang saat ini terkendala karena adanya COVID. COVID ini menyebabkan sampah itu harus ada penanganan khusus. Oke. Artinya setiap bank sampah harus dilengkapi dengan APD yang sesuai agar tidak terkontaminasi COVID. Ya. Misalnya harus ada APD, harus ada alat cuci tangan, harus ada masker dan seterusnya. Ya. Dan ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Nah, untuk bank sampah saat ini kita sedang konsolidasi karena sekarang lagi disinergikan dengan program pemerintah khususnya di Minahasa Utara. Jadi saya lagi mencoba mengembangkan aspek pengelolaan secara kelembagaan dan secara teknologi. Kita juga sudah menyiapkan aplikasi yang bisa menunjang bagaimana bank sampah itu bisa efisien. Ya. Kemudian mengembangkan jejaringnya. Jadi intinya saat ini yang di masa pandemi ini kita lagi membangun sistem atau ekosistem daur ulang di Minahasa Utara khususnya. Jadi kita akan sinergikan edukasi pengelolaan sampah dari sumbernya melalui bank sampah, kemudian manajemen pengelolaan bank sampah dengan aplikasi, kita pakai aplikasi Kobo saat ini. Ya. Kemudian bagaimana menghubungkan bank sampah ini dengan pusat daur ulang. Kebetulan tahun lalu saya mengembangkan sebuah platform startup yang baru namanya Basiraro. Dan kebetulan kompetisi 1000 startup kemarin menang untuk regional Manado, dan ini akan menjadi platform yang menghubungkan manajemen bank sampah dengan pusat daur ulang di Sulawesi Utara. Oke, luar biasa. Bahkan ada aplikasinya untuk pengelolaan sampah. Kira-kira seperti apa? Bisakah kita download begitu walaupun kita tidak berada di area Minahasa Utara? Pak Marlon, kita akan bahas setelah yang satu ini pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.